Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, mulai hari ini kita akan mengadakan Agriculture Working Group Deputies Meeting yang kedua, ya, yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 Juli, ya, 2-3 hari ke depan, yang tentu rangkaian agendanya sangat padat. Dan baru saja kita memulai agenda itu dengan cukup baik. Teman-teman sekalian media, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Agriculture Working Group Deputies Meeting ini pertemuan para eselon 1 di kelompok kerja pertanian. Ini yang kedua kalinya. Yang pertama sudah kita laksanakan pada bulan Maret kemarin. Dan sekarang yang kedua, tujuannya adalah untuk segera mempersiapkan, ya, draft kedua untuk ministerial meeting pada September nanti, 27 sampai 29 September di Bali. Itu inti daripada itu. Jadi, sehingga kita harus menyepakati apa yang kita sebut dengan komunike, ya. Draft komunike yang kedua ini tentu nanti akan menjadi bahan penting yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian sebagai presidensi Working Group Agriculture ini di Bali pada 27-29 September nanti. Teman-teman sekalian, hari ini kita laksanakan hybrid, ya. Hybrid itu artinya ada yang fisik, ada yang juga virtual. Dari total undangan 100 delegasi asing yang terdiri dari 20 members, kemudian organisasi internasional dan juga observer. Ya, tanggal 27-28 ini merupakan meeting puncaknya yang tentu pada kelompok kerja pertanian pertemuan unit pejabat eselon 1 atau deputies meeting yang kedua ini yang tadi saya sampaikan dengan harapan kita bisa menyelesaikan, ya, draft komunike yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian di Bali. Pada kesempatan ini juga Bapak Menteri Pertanian menyampaikan beberapa arahan kepada kita semua unit eselon 1 untuk disampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita di G20 harus memperkuat daripada unity G20. Kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan G20. Ini sangat penting. Ini organisasi ekonomi yang sangat besar dari 20 anggota negara yang tentu sangat diperhitungkan di kancah dunia, di kancah global. Pak Menteri juga menyampaikan untuk senantiasa mengimplementasikan apa yang menjadi tagline dan juga semangat daripada presidensi G20 Indonesia ini adalah recover together, recover stronger. Ini yang harus diimplementasikan secara lebih konkret, ya, kepada seluruh anggota G20. Ini pesan Bapak Menteri Pertanian yang kedua. Yang ketiga, beliau mengharapkan juga bahwa pertemuan yang kedua ini oleh delegasi mendiskusikan berbagai hal penting baik dari perspektif ekonomi pada utamanya, menyepakati komitmen G20 dan untuk mendukung ketahanan pangan global. Seperti kita ketahui, teman-teman sekalian, saat ini kita menghadapi krisis pangan global yang tentu berbagai penyebab masih kita hadapi saat ini dan tantangan kita harus selesaikan dengan lebih baik. Pertama adalah climate change, perubahan iklim. Yang kedua adalah COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhir. Pak Menteri menyampaikan seluruh members daripada deputies meeting ini G20 senantiasa memberikan komitmen yang besar terhadap sense of crisis daripada pangan dan ketahanan pangan global ini. Teman-teman sekalian, saya sebagai chair daripada G20 kelompok kerja pertanian setingkat deputies atau setingkat eselon 1 ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas berkaitan dengan salah satu topik yang sangat strategis yang harus kita sampaikan kepada para seluruh anggota, ya, dan mendapatkan komitmen kepada mereka. Satu, berkait dengan kesepakatan terhadap draft komunike yang akan disampaikan ke Bapak Menteri Pertanian pada saat ministerial meeting 27-29 September nanti. Teman-teman sekalian, kita mengambil tema balancing production and trade for food for all. So, maknanya adalah bahwa kita memberikan satu pandangan Indonesia sebagai presidensi berkait dengan pangan dan pertanian, memberikan pandangan bahwa berkait dengan pangan tidak boleh ada
batasan negara, tidak boleh ada batasan bangsa, tidak boleh ada, harus open ya, kemudian transparansi, kemudian bisa diakses oleh semua pihak, terutama daripada G20 ini. Yang kedua, tentu menjadi subtopiknya adalah berkait dengan beberapa hal sudah kita bahas, teman-teman sekalian. Pertemuan atau meeting Agriculture Chief Scientist yang sudah kita laksanakan pada 5-7 Juli kemarin di Bali, yang membahas 4 isu prioritas pertanian global yang diajukan oleh Indonesia, yaitu kebijakan ketahanan pangan pasca pandemik COVID-19, pertanian tangguh iklim, food loss and waste, serta pertanian dan ketelusuran digital. Jadi kita akan bangun perkuat digitalisasi pertanian. Yang kedua adalah webinar sharing knowledge terkait dengan penerapan teknologi digital di sektor pertanian dan pembiayaan perdesaan yang sudah kita laksanakan di 28-29 Juni kemarin, yang merupakan kerjasama antara Pokja Pertanian dan Proja Pembangunan. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, Pokja Pertanian G20 untuk tahun ini mengusung tema Balancing Production and Trade to Fulfill Food for All, yang bertujuan untuk mencerminkan komitmen G20 dalam memastikan pasokan pangan yang cukup untuk semua melalui pemastian keseimbangan antara jaminan pasokan yang bersumber dari sistem pertanian pangan yang tangguh dan berkelanjutan, dan yang bersumber dari perdagangan komoditas pangan dan pertanian lintas batas negara yang lancar. Jadi sekali lagi terbuka, transparan, accountable, kemudian juga bisa diakses oleh semua pihak, khususnya members of G20. Teman-teman sekalian, pada pertemuan ADM kedua ini, Agriculture Deputy Meetings yang kedua ini, delegasi negara anggota G20 akan membahas usulan draft komunike yang telah disusun berdasarkan masukan dari semua pihak yang berpartisipasi tentunya, yang membahas 3 isu utama bidang pertanian yang diusulkan oleh Indonesia. Yang pertama adalah membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Ya, saya ulangi, membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Yang kedua, mendukung perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi dan transparan untuk keterjangkauan pangan untuk semua. Dan yang ketiga adalah memajukan kewirausahaan pertanian yang inovatif melalui digitalisasi pertanian untuk meningkatkan penghidupan petani di daerah perdesaan. Draft komunike ini diharapkan dapat disepakati dalam pertemuan tingkat Menteri G20 yang akan dilaksanakan pada akhir bulan September sebagaimana saya sampaikan tadi, pada 27 sampai 29 nanti di Bali. Demikian teman-teman sekalian, esensinya bahwa pertemuan kali ini kita laksanakan secara hibrid, ya, ada yang datang fisik, ada yang virtual, karena beberapa kendala dari negaranya dan beberapa alasan teknis yang tidak bisa kita paksakan, tapi dominan yang datang saat ini fisik. Ya, dari 20 negara sudah ada 17 negara yang hadir, kemudian yang 3 negara lainnya dalam bentuk virtual. Itu yang perlu kami sampaikan teman-teman sekalian.